Malam teman-teman semuanya. Seperti biasa jam 8 sampai jam 9 Jumat itu waktunya buat awesome obrolan sehat mental. Hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Kunto Aji. Nggak apa-apa ya ngomong idol ya. Tadi kan Mas Kun udah nyebut idol nggak apa-apa. Pokoknya Oh, ajang jangan, jangan, pencarian jangan. bakat itu loh. Ya Iya, kan? Ajang sebut pencarian saja bakat kan. Indonesian Idol. Jangan, Oh iya, jangan jangan nyebut ini. jangan Pokoknya nyebut, nyebut aja iya. Indonesian Idol lah ya. Sebut saja, iya. Jangan Indonesian lengkap. Idol. Wah. Jangan lengkap. Soalnya nggak jadi sponsor juga di acara ini kan. Iya, Jadi nyebutnya betul. Indonesian Idol aja. Itu tahun Indonesian Idol aja. Jangan lengkap. itu tahun 2008 loh, kalau nggak salah ya. 2008, bener. 2008. Enggak. Iya, 2008 Mas Kun usia sekitar 20-an. Lalu kan aku melihat bahwa Mas Kun itu kayak berjibaku gitu. Benar-benar berniat untuk membangun karir di dunia musik ya. Sampai iya, iya, akhirnya ya, sampai akhirnya di tahun iya. 2015 itu menjadi breakthrough kalau nggak salah ya. Di Iya, mana di iya. situ lahirlah single Terlalu Lama Betul, Sendiri dan betul. album Generation Generation Y. Y. Iya, Generation Y. Oh ya, iya. Generation Y ya, bukan Iya, Generation Y. Y ya. Bukan dia. Ya, 7 tahun itu Mas ya. Iya, Itu perjuangannya kayak gimana Mas? Ini kan ini sebenarnya sih sebagai bridging supaya relate iya, sama iya, iya. temanya Mas. Betul. Ini nggak cocok jadi host, aku itu nggak cocok. Jadi terus terang aja itu tadi adalah sebuah Bridging pertanyaan makanan. bridging Iya, supaya oke. quarter life crisis. Ya kan? Oke, Nah oke. sebelum dijawab Mas Kun, sebelum Iya, dijawab iya. aku mohon Pesan-pesan berikut ini. Oh, bukan. oh ya benar-benar. Oh, bukan. Monggo Mas Kun. Itu perjuangan selama 7 tahun itu Oke. ngopo wae Mas Kun? Selama 7 tahun, wah Hmm. panjang sih mas. Ceritanya panjang, Hmm. panjang banget. Yang jelas awal pertama itu tuh kan lagi masa sesuai dengan topik kita hari ini, quarter life crisis. Ya. Lagi Hmm. masa pencarian gitu. Quarter life Ya. crisis itu isu utamanya kan adalah merasa terjebak di tengah-tengah Ya. di antara sudah mulai dewasa nih, sudah mulai Hmm. meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, sudah diberi tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, yang ke Ya. belakang, yang ke depan, tapi masih belum tahu mau kemana, masih Hmm. belum tahu Hmm. mau ngapain, Hmm. masih belum tahu sudah lulus pun misalnya, sudah lulus kuliah atau masih pada saat kuliah pun kadang bertanya, jurusan ini memang buat aku bukan ya? Gitu. Hmm. Atau ke depan setelah lulus, nanti dapat kerjaan yang aku suka nggak ya? Gitu. Dan Hmm. di masa yang sangat penuh dengan pencarian diri sendiri atau pencarian tentang kehidupan Hmm. itu dihadapkan dengan realita yang memang cukup berat pada saat itu mas. Maksudnya aku dulu termasuk orang yang secara akademis tuh nggak jelek gitu. Jadi istilahnya kuliah tuh niat mas, lulus cepat berbagai segala macam. Hmm. Nah terus tiba-tiba masuk ke industri musik yang tadinya cuman hobi. Maksudnya ketika di Jogja itu kayak nggak mungkin lah jadi musisi di Jakarta gitu karena nembus marketnya ke sana susah banget, apalagi aku membawa idealisme musik yang pengen aku tawarin gitu, maksudnya nggak pengen yang sekedar ya udah keluar aja gitu, jadi nggak mungkin lah gitu. Jadi nah ketika itu tuh terjebak di industri musik dengan kayak wah tahu gitu kenapa nggak lanjut kuliah aja ya, tahu gitu kenapa nggak bla 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 dan segala macam gitu loh mas. Jadi kegamangan yang luar biasa itu, dan wah kalau diceritain sih sebenarnya banyak banget mas yang Ya. sampai Ya. akhirnya dalam pencarian itu sih untungnya aku ketemu dengan orang-orang yang bisa memberi ilmu tuh bukan berarti selalu positif ya, kadang ada lingkungan yang tidak sesuai, tapi justru di situ kita bisa melihat oh jangan sampai aku jadi kayak orang ini, oh jangan sampai aku Ya. jadi begini dan segala macam. Kita belajar bisa dari banyak hal gitu. Dan akhirnya selama 7 tahun itulah akhirnya kayak udah ditunjukin jalan mas. Maksudnya emang harus sabar menunggu. Ini kalau aku ya, mungkin orang beda-beda. Ya. Ya. Orang Ya. sabar menunggu selama 7 tahun, 6 tahun sebenarnya lebih tepatnya, untuk akhirnya punya satu lagu gitu, punya lagu Terlalu Lama Ya. Sendiri itu. Gitu. Ya. Ya. Kurang lebih seperti sekarang ini ringkasan. ya, sekarang ini kan banyak orang itu melihat Mas Kun yang sekarang ya, yang dengan kesuksesannya yang sekarang gitu dibandingkan dulu yang mungkin belum sukses gitu. Tapi di kesempatan ini aku itu selalu seneng mendengar cerita orang-orang
itu di titik yang bukan suksesnya gitu, tapi di titik terpuruknya gitu. Kan waktu itu Mas, waktu itu aku ngelihat pertama kali di itu tadi Indonesian Idol itu yang tidak boleh disebutin ya kan. Jangan disebutin ya. Jangan disebutin. Itu aku memang udah perhatianku udah kayak ini orang aneh gitu. Maksudnya dibandingkan dengan kontestan yang lain, dengan finalis yang lain, itu dirimu itu kayak nyeleneh gitu. Sesuatu yang warnanya lain gitu. Cuma kan setelah tak ikutin ya, aku pantengin kan kalah toh Mas di situ kan. Ya kan. Nah, pada waktu kalah itu Mas, rasane piye Mas? Maksudnya apa yang ada saat itu gitu. Karena kan sudah keluar dari dunia kampus. Iya. Kan? Tapi ketika memilih jalur musik itu kok terbentur itu, kalah gitu. Iya. Terus piye? Gagal itu jadi padahal sebenarnya awalnya santai banget Mas. Maksudnya kayak ya udah gitu. Wah, mana segala macam, dan ternyata kegagalan itu membuat jadi ya ada perasaan kehilangan, ada perasaan gagalnya, dan ternyata yang membuat aku merasa gagal dan merasa jatuh itu justru malah society Mas. Maksudnya dalam arti lingkungan ketemu, dia kalah. Sekarang sih udah nggak apa-apa ya Mas. Sekarang sih udah cuman pada saat itu dianggap orang gagal gitu tuh kayak waduh, nggak enak juga ya ternyata rasanya. Padahal pada saat itu aku mau 10 besar pun alhamdulillah udah masuk TV gitu ya. Istilahnya cuma gitu doang gitu. Nggak nyangka bakal ini gitu. Tapi ternyata setelah itu mungkin itu masuk ke kepala gitu loh Mas. Kamu gagal segala macam, yang akhirnya jalannya juga nggak mulus, baru 6 tahun baru bisa punya satu lagu kan di pertengahan itu. Wah, berat banget gitu, berat banget. Dan mau kemana sih arahnya yang gitu-gitu. Di tahun ketiga tahun keempat gitu udah mulai yang tahu gini lanjutin kuliah gitu, karena nilainya juga nggak jelek. Jadi kayak maksudnya kayak mempertanyakan dan sempat marah sama yang di atas gitu, kayak kok dikasih begini ya gitu. Yang ternyata semuanya itu punya tujuan di akhirnya. Society ya, masyarakat ini kayak benar-benar menganaktirikan orang gagal itu. Dan sangat mengglorifikasi orang-orang sukses gitu. Maka orang-orang sukses itu kayak selalu mendapat tempat, kayak yang punya akses menulis buku adalah orang-orang sukses gitu. Padahal kalau misal orang-orang gagal diminta tampil diminta nulis buku, bisa jadi lebih banyak bukunya gitu kan. Dan belum tentu lebih jelek Mas. Karena sekarang menurutku ya, pada saat sekarang aku ada di sini, gagal itu jadi sebuah fase. Dan keberhasilan sekarang bisa jadi juga sebuah fase yang akhirnya nanti kita nikmatin gitu. Maksudnya alhamdulillah aku di usia segini sudah merasakan naik, nanti turun lagi, naik, turun lagi. Jadi ketika gagal itu fase, keberhasilan pun fase. Aku jadi tertarik ketika Mas Aji bilang bahwa kalau orang gagal yang nulis buku akan menarik. Menurutku akan sangat menarik karena bagaimana dia menerima kegagalan itu sebagai sebuah fase. Tapi di quarter life crisis kan mungkin belum mengalami itu, belum mengalami cycle-nya itu. Jadi ketika gagal ya masih, apalagi dirundung oleh society bahwa kamu gagal, kamu ini, kamu apa, kamu. Iya, benar. Makanya salah satu mungkin ya saran yang bisa menjadi pelampung yang menyelamatkan di quarter life crisis adalah cara kita memahami kegagalan ya Mas Kun ya. Bahwa kegagalan itu adalah sebuah fase gitu, bukan sebuah hal yang memang kayak berhenti gitu, tapi ini adalah sebuah fase yang nantinya akan berubah jadi berhasil, sukses, lalu habis itu gagal lagi, sukses lagi, karena itu adalah satu paket gitu kan, mau tidak mau ya kan. Dan mungkin yang menantang adalah di fase quarter life crisis itu kalau aku korelasikan ya, aku koneksikan dengan satu teori psikologi, yaitu Erik Erikson itu ahli di bidang perkembangan. Ini ben ketok pinter sidik lah Mas Kun ya. Biar kelihatan. Jadi ngutip-ngutip teori lah ya kan. Ben ketok pinter sidik ya kan. Sebenarnya tidak ada di term psikologi ya. Sebatas aku mempelajari psikologi, quarter life crisis itu sebenarnya ada sebagian ahli yang tidak sepakat. Tidak setuju, iya. Tidak setuju.
karena di usia 20-an sampai 30-an, kalau menurut si Erik Erikson, itu memang momen di mana penuh dilema. Ya kan? Antara lain dilemanya itu adalah soal identitas, ya pencarian jati diri, seperti kata Mas Kun tadi. Ya. Antara identitas dan kebingungan. Dan yang satu lagi adalah dilema antara intimasi menjalin relasi dengan menarik diri. Tentu aku sama Mas Kun pernah ngalamin kan. Atau sebenarnya kita ini belum memasuki quarter life crisis lah Mas ya. Kita kan masih 19 tahun, 18 tahun, 17 dan 18 jadi agak terlalu awal untuk membicarakan ini kayaknya Mas ya. Iya. Tadi sudah disebutin nih sekilas mengenai idealisme. Kan aku ngelihat memang musiknya Mas Kun itu idealis lah, maksudnya ya dulu kan indie ya kan, tidak mengikuti pasar gitu kan. Maka pertanyaanku selanjutnya ini adalah gimana caranya Mas Kun mempertahankan bertahan pada idealisme itu, Mas? Membicarakan idealisme sendiri sebenarnya bisa panjang, ada jadi satu sesi pembicaraan. Menurut aku semua orang idealis karena mereka punya idealnya masing-masing, bener kan ya Mas? Nah cuman pada saat itu ada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Beberapa kali kok aku udah ada label yang menawarin, ada hal yang nggak bisa dilawan gitu Mas, di dalam gitu kayak aduh enggak nih, kayaknya enggak gitu, nggak bisa gitu, harus aku kan pada saat itu ketika mengajukan lagu sendiri kan istilahnya kayak kamu siapa gitu, maksudnya kamu siapa mau nyanyi lagu sendiri pada saat itu ya, trennya kan masih yang udah beli lagu sama orang pencipta lagu yang terkenal biar ngangkat gitu, istilahnya gitu kan. Ciptaannya siapa itu kan istilahnya untuk seorang solois ya pada saat itu harus seperti itu skemanya, blueprintnya. Sedangkan aku merasa bahwa apalagi era digital pada saat itu belum terlalu masuk tuh Mas, YouTube tuh viewers 50.000 udah banyak banget gitu. Itu pada saat itu aku merasa bahwa wah ini sebenarnya akan ada perubahan baru di 3-4 tahun ke depan gitu, bahwa musisi ataupun siapapun itu yang punya karya bisa menggunakan sosial media sebagai ujung tombak untuk mempresentasikan karyanya gitu. Yang akhirnya ya aku memilih untuk membangun network dan menunggu momen itu datang akhirnya Mas gitu. Jadi ketika 2014 keluar itu Trauma sendiri juga pas momennya itu sosial media lagi naik, akhirnya efektif naik dan efektif digunakan untuk berpromosi gitu. Jadi emang ya aku udah punya ancang-ancang sih Mas. Selain itu maksudnya aku juga bukan tipe orang yang istilahnya punya idealisme nih, enggak pokoknya gini, tapi ya aku tanggung jawab untuk gimana caranya bisa mikirin bahwa hal ini juga bisa works gitu. Oke. Berarti bukan hanya modal nekat ya, Mas Kun ya? Bukan hanya modal nekat. Maksudnya bukan idealisme buta sekedar gitu loh. Kenapa Mas Kun memilih untuk bertahan pada idealisme itu? Atau mungkin ya, bahkan tergiur untuk keluar dari dunia musik. Lalu jadi pegawai bank mungkin. Kan itu sebuah karir yang mungkin sesuatu yang ada di society kan, di keluarga mungkin biasanya ada celetukan dari keluarga, daripada gagal terus di dunia musik mending kerja kantoran aja gitu. Nah, pertanyaan mengapa Mas Kun bertahan pada idealisme? Untuk akhirnya menyerah pada karir musik ya. Selain seperti itu juga ya sempat terpikir juga, tapi ya kan alhamdulillah pada saat itu aku masih ada aja Mas, maksudnya untuk yang berkaitan dengan dunia hiburan. Nah, bahkan aku sempat nge-host, sempat nyobain main film segala macam itu dalam rangka satu dalam pencarian jati diri. Istilahnya aku pengen nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Yang kedua juga emang pengen tahu sebenarnya industri hiburan ini kayak apa sih? Kerjanya seperti apa gitu. Karena setiap industri itu kan berhubungan pasti itu Mas. Ya kan, musik sama dunia film bla bla segala macam itu pasti berhubungan. Pengen kenal banyak orang, pengen dapat insight, pengen tahu. Aku dapat banyak insight itu ketika jadi host acara musik pada saat itu, karena ketemu banyak orang, musisi-musisi dari label, dari macam-macam lah, bisa kenal dan akhirnya ngobrol di situ gitu. Dan yang akhirnya semakin meyakinkan aku bahwa bisa nih kayaknya works nih untuk ngerjain sendiri tuh bisa. Dan pada saat itu tuh aku sempat
sempat iseng-iseng juga Mas. Jadi sempat Hmm. bikin video pada saat itu. Hmm. eh, Waktu itu masih ada Adera, ada Teddy, ada Beboy. Itu bikin kayak Hmm. Hmm. apa semacam vokal grup gitu di YouTube, dan ternyata waktu itu sempat lumayan Hmm. rame. Terus Naik, ada oke. Boys to Boys namanya, sempat ada tawaran Hmm. manggung bla bla segala macam. Di situ juga aku belajar bahwa ini era eranya internet sudah masuk di Indonesia. Eranya Hmm. apa yang aku bilang tadi, bahwa sosial media itu bisa digunakan untuk media kita berpromosi sudah masuk di Indonesia, dan itu aku merasa siap. Jadi Hmm. prosesnya memang naik turun Mas, tapi yang jelas Ya. untuk apa yang benar-benar bisa membuat aku untuk berpegang pada ini, istilahnya ada satu hal yang ketika misalnya ditawarin udah bikin musik yang gini aja lah gitu, itu ada perasaan yang nggak tega gitu. Gimana sih Mas, kayak yang nggak mau, nggak bisa gitu, nggak bisa. Yang akhirnya menyerahkan itu. Yang kedua, untuk kenapa tidak keluar dari musik, aku sebenarnya ini jangan dicontoh ya, aku termasuk orang yang kadang dulu menggunakan dendam sebagai energi gitu. Ketika orang nggak bisa, oh aku pasti bisa buktiin kalau aku bisa gitu. Yang ternyata aku pelajarin pas kesini kan, ternyata itu energi yang mungkin besar sekali bisa kita pakai, tapi ternyata residunya cukup negatif gitu. Tapi pada saat itu ya dua hal itu yang akhirnya bikin aku untuk aku bisa kok gitu. Akhirnya maju terus. Oke, berarti ada momen di mana Mas Kun itu sebenarnya spesialis tapi menjadi generalis ya. Jadi kayak sebenarnya kepingin tetap apa bersikeras untuk punya idealisme, punya niat untuk aku jadi musisi. Tapi di satu sisi kayak melonggarkan spesialisasi, melonggarkan fokus itu sehingga mencicipi dunia host, mencicipi dunia peran dan sebagainya kan. Karena itu adalah sebuah tapi dalam rangka untuk menuju ke musik. Ya, gitu. Jadi kayak menjahit hal-hal yang berhubungan itu kan. Iya. Ya, karena mungkin buat kita dan teman-teman terkait quarter life crisis kan kadang keras kepala untuk menekuni satu hal itu malah menjadi blunder kan. Ya, itu juga pertanyaan juga sih Mas sebenarnya. Maksudnya menekuni satu hal kan ada buku yang mengatakan bahwa 10.000 jam itu yang diperlukan untuk kita menjadi seorang expert gitu, Jen. Dan apapun yang kita kerjakan gitu, ketika kita sudah mencapai 10.000 jam, kita sudah bisa dibilang expert di bidang tertentu. Dan bisa jadi mungkin tadi Mas Aji bilang generalis atau spesialis gitu. Mungkin memang ketika orang-orang yang benar-benar tekun spesialis, bisa jadi juga works juga bisa jadi Mas. Jadi memang situasinya juga berbeda-beda menurutku ya. Ya. Setiap orang beda-beda sih. Setiap orang beda-beda. Cuma kita memang perlu lebih fleksibel ya, lebih agile gitu, kayak lincah gitu, kayak ya kan. Jadi kayak jadi host, terus bikin vokal grup ya kan, sempat jadi bermain peran juga gitu. Nah selama itu salah satu hal yang dihadapin seseorang yang berada di quarter life crisis adalah pembandingan. Mas Kun ngalamin nggak? Membandingkan dirimu dengan orang lain. Oh iya pasti. Yang jelas sebagai seorang seniman, sebagai orang yang membuat karya, pasti kita dibandingkan dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita. Lebih sukses dari kita, yang punya karir yang lebih bagus dari kita, yang mungkin, atau sebagai manusia, sebagai seseorang yang berusia 25-an pada saat itu juga dibandingkan oleh sepupunya atau saudaranya atau bahkan sama pasangannya gitu. Saya pun sebenarnya mungkin itu bukan dari orang lain. Kadang yang paling jahat kan kadang diri kita sendiri kan, yang membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu, yang akhirnya di usia segitu kacau sih Mas, kacau banget sih menurutku, dengan karir yang tidak jelas pada saat itu. Tidak jelas dalam artian kedepannya, walaupun aku tahu mau kemana, tapi kan masih belum tahu ini akan works apa tidak, karena bekerja dengan istilahnya pakai kaki sendiri, tangan sendiri gitu. Dan ya itu cukup situasinya cukup ruwet. Ruwet ya. Mungkin ada ini Mas, mungkin di kesempatan ini nggak boleh dijawab, boleh nggak sih? Jadi mungkin ada satu musisi yang dulu Mas Kun itu kayak dangak gitu, melihat dia itu kayak
Oh. Dia benar-benar berada di atas. Tapi di akhir-akhir ini Mas Kun berkolaborasi. Siapakah musisi itu? Banyak sih sebenarnya yang belum Hmm. kesampaian itu almarhum Chrisye Mas. Pengen banget Oh, sebenarnya cuman ya, cuman masih ya, belum ya. belum belum kesampaian tapi ada beberapa yang Yang sudah kesampaian? akhirnya kenal sebenarnya Hmm. kalau kolaborasi sih belum sih Mas. Cuman Hmm. akhirnya kenal dan bisa Sepanggung, sepanggung. ngobrol. Hmm. Akhirnya kenal dan bisa ngobrol Hmm. itu luar biasa banget. Ya salah satunya misalnya dengan Bang Marcel misalnya, Marcel Siahaan gitu Hmm. bisa bisa Hmm. kenal, bisa ngobrol yang tadinya cuma dengerin sebagai solois ya. Kalau misalnya yang lain banyak sih kayak sekarang bisa ngobrol sama aleknya White Shoes gitu. Maksudnya Hmm. Hmm. itu hal yang tidak terbayangkan Tidak dulu terbayangkan gitu. dulunya ya. Iya. Ya, Terus ya, ya. sama abang-abang dari sore band itu Oh, kayak ya. kemarin Mas Gusti baru apa Hmm. mengaransemen ulang lagu sulung Hmm. Gustinya sore mengaransemen Hmm. lagu sulung pakai string gitu dan itu kan kayak hal yang anjir, kayak aku Iya, tuh dulu iya, ngefans banget sama orang ini gitu iya, yang akhirnya iya, dia iya, iya. dia sekarang apresiasi karya aku itu kayak Hmm. wah Nggak ngira lah ya. kayak gitu Bener-bener dulu nggak bayangin, tapi sekarang bisa iya dialamin gitu ya. iya Jadi, itu kan salah satunya karena Mas Kun bisa lihai menghadapi pembandingan itu tadi ya Mas ya. iya iya Gimana cara Mas Kun menghadapi pembandingan itu? pada saat itu sih aku masih belum bisa mencernanya dengan baik aku nggak tahu sih pada saat itu residu yang Hmm. keluar mungkin adalah rasa kecewa rasa marah rasa Hmm. minder dan segala macam yang muncul gitu yang mungkin respon yang aku lakukan bukan hal yang baik untuk ditiru pada saat itu gitu cuman memang, Ya. memang yang menyelamatkan adalah mungkin pada saat itu aku merasa dulu masa-masaku itu terpuruk gara-gara idealismeku itu mas maksudnya karena idealis dalam dalam bermusik itu yang membuat aku terpuruk tapi sekarang aku merasa malah terselamatkan oleh dia gitu jadi Hmm. hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh waktu itu loh mas gimana Ya. ya Ya. jelasinnya Ya. 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 jelasinnya juga Di, gimana itu di, juga di, bingung di juga titik tertentu ya, di titik tertentu memang kita ini kayak ya perlu ngalamin gitu ya. Ya kan gitu kan. iya Kita tidak bisa iya dijelasin gitu, bisa dijelasin iya dan iya mungkin jalan pengalamannya Mas Kun itu pun tidak bisa terus dipukul rata buat teman-teman yang lain ya gitu kan. betul betul Ya. sekali Ya. Nah, kalau kalau dulu waktu berjuang Mas, ya waktu sebelum sukses sekarang, mimpimu itu sebenarnya apa sih Mas? Kepenginmu apa dan sekarang ini hmm. apakah sudah tercapai atau belum? Jadi aku merasa eh, kalau sekarang ya aku merasa sudah lebih dari cukup sih mas. Apa yang aku dapat sekarang, aku merasa sudah sangat berlebih sekali. Yang aku mau, istilahnya ya manusia berkembang. Maksudnya berkembang dari perjalanan itu setelah melewati quarter life crisis, berkembang lagi apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan dan akhirnya ternyata saya ketika ada di satu titik kembali ke dulu pas waktu masih kecil gitu. Istilahnya cuman pengen menolong orang banyak gitu. Pengen berguna buat orang banyak, pengen aku dulu waktu kecil termasuk orang yang cukup sensitif gitu kayak ngelihat misalnya di mall gitu ngelihat ada orang apa yang tukang bersih bersih atau apa tuh kayak rasa kasihan gitu ngelihat ngelihat Ya, dulu aku ingat pernah nangis nangis lama banget itu ngelihat video badak diambil culanya itu loh mas video jumlahnya. badak diambil culanya terus ditinggal mati itu aku bisa nangis-nangis. Maksudnya ada sisi-sisi yang akhirnya aku pengen berdamai dengan hidupku dan salah satu cara aku berdamai dengan hidupku itu ya akhirnya bisa berguna untuk orang lain gitu. Sesedikit apapun Ya, itu. ya. Itu. Dan melalui musik itulah ya, Mas Kun memilih untuk Dan sebagai alhamdulillahnya jalan ya. Mas melalui Ya, musik dan itu hal yang nggak terkira sama sekali. Jadi istilahnya ya, sudah sekarang kenapa aku bilang berlebih ya? Sekarang karena aku bisa bermusik sesuatu yang aku suka. Bisa istilahnya aku merasa aku merasa dengan respon yang aku dapat aku bisa membantu orang dan istilahnya juga bisa jadi jalur karir jadi aku merasa sangat ya, sangat cukup gitu lebih ya, dari ya. cukup apa yang Lebih dari cukup ya. Ya, iya bisa dikatakan bahan bakar Mas Kun untuk berkarir sampai sekarang adalah eh,
niat untuk membantu orang ya. Itu pada akhirnya sih Mas. Ya, ya. Setelah pencarian kan. Melihat di masa kecilnya gitu kan, di mana ada daya empati ya, kekuatan berempati, ya kan? Iya. Ya. Hal-hal yang kayak gitu, yang dulu aku juga sempat kesel, kok aku orang sensitif banget ya, maksudnya untuk hal-hal kayak gitu ya, gitu. Ya. Dan ternyata sensitivitas itu justru ya berguna akhirnya nanti. Iya, ya. Gitu. Karena di dalam kelemahan itu ternyata ya ada kelebihannya gitu. Iya. Semacam idealisme itu tadi yang dulunya itu sebagai kayak nyebelin banget ya, menghambat, nyebelin banget, tapi sekarang ini malah menyelamatkan gitu. Dari banyak lagu, kalau satu lagu Mas Kun memilih, apa Mas yang paling kelihatan kalau pas dibawain di panggung itu kayak ya lebih terasa gitu dibandingkan lagu yang lain. Jadi sebenarnya memang tergantung kondisinya pada saat itu sih Mas, kalau aku ngerasain ya. Tergantung kondisinya pada saat itu, sedang merasakan apa, sedang butuh yang mana gitu. Tapi yang selama ini yang akhirnya ketika aku di atas panggung, kan panggung itu bukan cuma punya aku kan. Panggung itu juga punya mereka yang nonton, yang datang dengan masalahnya mereka masing-masing. Mereka nonton, mereka mau meluapkan itu di atas di panggung. Sejauh ini lagu yang aku ngerasain energinya itu paling besar mungkin ya di antara yang lain adalah lagu Rehat. Aku nggak tahu kenapa lagu ini bisa nyampe ke orang segitunya ya, mungkin karena memang nggak tahu, mungkin mereka memang datang dengan membawa masalah gitu Mas, bukan maksudnya bukan datang membawa masalah, woi terus nggak, maksudnya bukan memancing masalah, bukan memancing masalah, bukan. Tapi maksudnya mereka membawa bebannya masing-masing, beban pikirannya masing-masing untuk pengen diluapkan di situ. Dan mungkin lagu Rehat selain lagu Pilu Membiru ya, yang lain juga sih Mas sebenarnya, tapi Rehat itu seperti titik untuk ya itu loh. Jadi tapi kalau lagu yang apa namanya menjadi daya ungkit benar-benar mendobrak itu Terlalu Lama Sendiri toh ya. Itu yang menjadi pintu awal ya. Iya, pada saat awal karir ya. Awal karir gara-gara itu. Apakah pas menciptakan lagu Terlalu Lama Sendiri itu bagian dari kegelisahan gitu? Maksudnya sebuah lagu itu tercipta karena rasa gelisah dari Mas Kun yang beneran sendirian? Kalau sendirian sih sebenarnya enggak. Nah, ini hal yang aku sendiri juga sebenarnya sedang mencari tahu. Maksudnya kenapa aku bisa bikin lagu Terlalu Lama Sendiri sedangkan aku tidak lama sendiri sebenarnya, tapi aku merasa pada saat itu aku dapat banget di situ ya. Ya mungkin karena aku LDR pada saat itu ya sama si Dewi kan, LDR 9 tahun gitu, yang nggak ketemu. Dan memang gitu, LDR 9 tahun ya Mas ya, beda ini kan ya, beda kota, beda pulau bahkan ya, pindah bahkan beda negara, sempat beda negara itu 3-4 tahun. Jadi Terlalu Lama Sendiri ini sebenarnya bukan lagu romansa, sebenarnya bukan tentang pasangan. Jadi Terlalu Lama Sendiri ini sebenarnya awalnya aku tulis itu tentang quarter life crisis. Saya lupa dibahas. Jadi sebenarnya tentang quarter life crisis. Kenapa? Karena pencarian. Karena aku ngelihat teman-temanku, lingkungan sekitarku itu mereka orang-orang yang memang fokusnya itu pada karir, fokusnya pada sekolah, fokusnya bukan pada hal-hal yang mencari pasangan gitu. Dan mereka tidak masalah dengan itu. Yang aku temui selama ini kan lagu-lagu cinta di apa yang aku dengar ya, maksudnya yang sempat aku dengar itu kan pasti istilahnya sendiri, terus terpuruk sendiri, tapi terus aku pengen punya pacar atau gimana gitu. Jadi lagu Terlalu Lama Sendiri ini aku membuat lagu yang aku berpikir kok nggak ada gitu. Pada saat itu ya, nggak ada ya lagi yang ngomongin dia single, tapi ya udah, emang nggak nyari, maksudnya memang fokusnya bukan ke situ gitu. Tapi manusiawi, ada di satu titik ketika kita sendirian atau ngelihat orang pacaran, mungkin enak juga kali ya pacaran ya, cuman gitu doang gitu, tapi nggak yang sampai ya itu kan sebenarnya masa pencarian juga, pencarian dalam artian butuh nggak sih pasangan gitu. Kan aku sempat tadi kan sebelum kita sesi ini aku sempat nyari tahu juga kan tentang beberapa orang yang mengalami quarter life crisis. Salah satunya adalah
ada di satu titik umur 25, 26 gitu misalnya. Mungkin karena society lagi-lagi mereka dianggap sudah telat untuk menikah, bahkan merasa untuk wah, gue nggak bakal nikah nih kayaknya nih, nggak bakal ada yang mau sama gue nih kayaknya, yang segala macam. Padahal mungkin dari dirinya sendiri karena belum selesai mencari, belum selesai berkarir, belum selesai istilahnya mengejar akademisnya dan segala macam gitu. Jadi itu adalah akumulasi dari isu-isu itu yang akhirnya aku bikin lagu Terlalu Lama Sendiri. Cuman memang aku bikin kan light di atas untuk terdengar dari judulnya aja Terlalu Lama Sendiri gitu, yang seolah-olah temanya itu adalah tentang orang yang nggak punya pasangan. Sebenarnya bukan nggak punya pasangan yang di highlight, kalau Mas lihat denger liriknya itu adalah tentang pencarian sebenarnya, tentang jati diri. Ternyata lagu Terlalu Lama Sendiri itu yang banyak orang berpikir itu hanyalah lagu wajib para jomblo, tapi ternyata itu adalah hal yang begitu dalam sekali. Jadi di quarter life crisis itu memang ada kenyamanan untuk menjalin hubungan, tapi di satu sisi juga ada kenyamanan untuk mengisolasi diri gitu kan. Dan itu dua-duanya sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Bukannya berarti terus intimacy itu lebih baik daripada isolation, enggak, tapi ya ada kalanya kita memang perlu isolation gitu. Ya tidak harus intimacy gitu. Sesuai banget. Karena memang kalau aku ngelihat orang-orang ini beberapa pada saat umur segitu biasanya merasa bahwa wah gagal nih, gue nggak akan ada yang mau lagi nih, gue udah ketuaan, gue udah telat dulu segala macam. Padahal sebenarnya mungkin dia sendiri belum berusaha untuk itu, dan itu hal yang nggak apa-apa juga kan Mas gitu. Mungkin dia memang lagi fokusnya lagi di karirnya, fokusnya lagi di sekolahnya gitu. Ya nyantai aja lah ya, quarter life crisis ini dibawa ngalir aja gitu ya Mas ya. Iya, fase mungkin ya Mas ya. Tapi tadi kita belum ngasih tips-tips untuk melewati. Coba sekarang aku yang nanya ke Mas Aji gitu. Oh iya ya, itu belum, pertanyaan. Hostnya tadi. Iya, gantian ini hostnya ya kan. Memang fase itu pasti akan berlalu, quarter life crisis. Cuman apa yang perlu kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita berada di fase itu? Dari katanya sendiri Mas, itu kan katanya kan quarter life crisis toh. Kata krisis itu sendiri, kalau menurutku kata krisis itu tidak sepenuhnya negatif. Mungkin cukup banyak dari kita yang berpikir bahwa quarter life crisis, wah medeni, ngeri, krisis. Padahal bisa jadi di dalam krisis itulah sebenarnya momen terpenting dalam sebuah fase. Kayak orang yang belajar bangkit itu ya pada waktu jatuh, hanya pada waktu jatuh tok. Kita bisa belajar bangkit kan. Tanpa ada jatuh, kita tidak mungkin bisa belajar bangkit. Maka krisis di sini perlu kita pahami bahwa ini nggak sepenuhnya mengerikan gitu. Karena di usia-usia segitu, memang momen-momen yang seringkali menjadi titik balik, menjadi turning point kan. Apapun yang terjadi di quarter life crisis, aku menyikapinya sebagai yaitu adalah sebuah hal yang perlu kita lalui gitu. Aku dulu sih sempat mau berhenti Mas di fase itu. Oh iya. Iya, aku sempat kepengin bunuh diri di fase quarter life crisis itu. Dibekali kemarahan terhadap keluargaku, aku lahir di broken home, terus aku kayak melarikan diri dari rumah gitu. Terus bertemu dengan situasi yang penuh dilema, kayak dilema finansial, dilema karir, dilema percintaan, patah hati dan sebagainya lah. Kan numpuk kan di Jogja. Di momen-momen tertentu aku bisa lari ke hal-hal yang asik lah ya. Di Jogja itu kan mau nyari apa, kenakalan apapun ada gitu kan. Ya kan? Tapi ya itu kan hanya kayak selingan gitu. Kayak maksudnya tetap aja di malam sendirian gitu. Ya kayak wes lah gitu, kayak mau menyerah, mau bunuh diri gitu. Makanya dari pengalamanku itu sih aku terus merasa bahwa ya hidup ini perlu dijalani aja gitu. Oke, berarti kalau Mas Aji berarti pasti ada fase yang turunnya banget kan. Maksudnya ya itu tadi Mas Aji ada suicidal thought gitu. Keinginan untuk bunuh diri dan segala macam. Ya kita berharap untuk nggak banyak yang nonton di sini yang sampai ke fase itu gitu. Cuman ketika sampai di fase yang benar-benar terpuruk,
terutama misalnya tidak punya support system yang baik. Mas Aji punya saran nggak untuk apa yang bisa dilakukan? Ya, ini hanya sebatas yang aku alami ya. Maksudnya belum tentu cocok juga Cocok buat untukku, iya, iya, teman-teman. iya, iya, Ya, setuju. tapi paling tidak ada dua. Yang pertama adalah lebih ke cari kegiatan yang mungkin sedikit mengalihkan dari rasa itu gitu, Mas Gun. Hmm, Jadi kayak mungkin melakukan hobi. Kalau hobinya bermusik ya lakukan kegiatan bermusik, ngeband, atau mungkin melakukan hobi ngelukis, menulis, atau olahraga dan sebagainya. Karena iya, kegiatan-kegiatan itu lebih mengalihkan rasa di dalam. iya. Karena aku pernah merasakan di momen di mana di saat aku pengen bunuh diri itu, Mas Gun, itu Hmm, kayak aku terus jadi sadar bahwa diriku itu sebenarnya nggak ada gitu. Ada orang yang mengatakan itu sebuah pencerahan, ada yang mengatakan itu sebuah momen di mana naik kelas. Tapi aku nggak mengartikan itu apa-apa. Tapi di saat itu memang rasanya terus kayak keakuanku ini nggak ada gitu. Keinginanku yang begitu bernafsu, menginginkan ini dan itu, menggelora harus begini, mengatur hidup ini harus iya, sesuai iya, keinginanku. iya, iya, Itu iya, kayak dissolve gitu, kayak terus lenyap gitu. iya, 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 iya. Ada rasa kebersatuan dengan apapun yang ada di hidup ini. Tapi itu momen yang hanya sesaat gitu, kayak Iya. boom gitu. Dan ternyata setelah aku pelajari, rasa itu hanya terjadi ketika kita memang benar-benar di titik terendah. I see. Oke, iya, Ya. iya. Aku juga jadi ingat nih, Mas. Istilahnya menemui diri sendiri ya. Menemui diri sendiri pada saat berada di titik itu, karena kita bisa belajar, kita bisa tahu harus kemana, itu Sebenar-benarnya ketika, ya. iya, ketika kita Iya. sudah nggak punya apa-apa. Maksudnya, Iya. nggak punya apa-apa, nggak mau ngapain lagi. Maksudnya, mungkin Mas Iya. Aji pada saat itu, aku nerjemahin sedikit ya. Kalau Hmm. salah tadi koreksi. Hmm. Pada saat Hmm. itu, aku juga pernah ngerasain, Mas. Maksudnya di satu titik itu sebelum keluar terlalu lama sendiri. Jadi di tahun ke-6 aku setelah ikut Indonesian Idol dan belum punya karya, aku sempat cerita di beberapa interview, aku sempat sakit, duit yang aku tabung selama 6 tahun untuk bisa punya album itu habis di rumah sakit, bahkan Ya. sampai ngutang orang tua untuk akhirnya bikin satu lagu, ya hampir cukup lah untuk bikin satu lagu doang. Dan eh, di situ aku juga pas sakit itu juga ngerasain, Mas, kayak yang Mas Aji omongin. Sebenarnya mungkin bukan suicidal ya, aku lebih ke yang ya udah kalau mau diambil ambil aja gitu. Karena aku juga mikir Dewi kan pada saat itu dia lagi sekolah S2 gitu. Aku mikir juga dia pantas untuk mendapatkan orang yang lebih baik gitu. Aku nggak punya apa-apa, karir nggak punya, uang nggak punya gitu. Maksudnya misalnya mau ngapain aku gitu loh. Jadi kayak ya udah kalau mau diambil ambil aja gitu. Pada saat itu sakitnya juga eh, bisa jadi lewat. Jadi ya aku jadi keinget ya apa yang Ya. diomongin Mas Aji, bahwa memang pada saat kita nggak punya apa-apa itu akhirnya kita bisa melihat dengan jernih, ya nggak sih, Mas? Iya. Kayak Iya. 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 kayak di air keruh terus tiba-tiba Hmm. di Benar. kolam gitu, Iya. bahwa Iya. ini mungkin kita cuma bisa ngomong ya, kita berdua cuma bisa ngomong Iya. gitu. Cuman Iya. Iya. pada saat itu tuh kayak kamu nggak punya apa-apa itu sama dengan kamu nggak punya beban. Karena Benar. kamu tidak Benar. memikirkan, waduh ini kalau gagal gimana ya? Aduh ini kalau gagal gimana? Ini kalau gagal gimana ya? Semuanya gagal. Jadi kamu Iya. nggak punya apa-apa. Ya udah, kamu tinggal berusaha lagi kan, memulai lagi Ya. dari nol. Ya. Aku sempat ngepost itu juga, Mas, di Instagram. Cuman aku Ya. yakin ada Ya. beberapa orang yang kontra dengan itu, bahwa aku sempat ngepost Ya. bahwa kalaupun kita harus mulai lagi dari nol, ya apa kenapa enggak harus kita Ya. bisa dijalanin lagi, mulai lagi dari nol. Memang ini untuk orang-orang yang mungkin belum ngalamin itu cukup Benar. ini ya, Benar. maksudnya Ya. ya jangan sampai dari nol lah, janganlah kita. Ya. Nggak ada Ya. yang pengen. Nggak ada yang pengen, Ya. nggak ada yang tahu situasi kita sekarang seperti bisa kayak gini ya, Mas ya. Cuman Ya. Ya. seperti mengulang kata Mas Haji tadi, bahwa di titik nol itu justru kita belajar banyak dan bisa menemui Ya. diri sendiri itu tadi. Soalnya tadi ada yang nanya, Mas Haji, Ya. cara menemui diri sendiri gimana gitu. Ternyata setelah kita strip down, setelah kita ngelepasin semua ikatan itu, baru kita bisa ketemu diri sendiri. Ya. Semuanya gagal, Ya. semuanya udah gagal. Jadi Ya. deh, Ya. cuman ada diri kita Ya. sendiri doang gitu. Iya, iya, iya.
Dan itulah pentingnya the art the art of surrender, Mas Gun. Jadi menyerah. Menyerah itu kan selama ini stigmanya kan kayak gagal loh. Iya. Jelek. Menyerah itu jelek. Gagal itu jelek. Padahal ada keindahan dalam menyerah. Iya. Ketika di momen tertentu kita memang perlu kayak ya wis gitu, meh piye meneh gitu. Iya. Nah, tapi di momen itu kayak kita mengalami sebuah kesadarannya jadi naik gitu. Ada sesuatu yang wake up gitu. Iya. Di saat kita melepaskan gitu. Ya. Nah, Iya. kalau tadi terkait dengan mulai dari nol ya, mungkin di situasi sekarang ini kan kayak new normal ini kan, Iya. 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 aku mikir uripku itu hidupku kelihatannya dulu itu juga nggak normal-normal banget sih, ya kan? jadi mungkin loh ya, dulu itu Iya. abnormal dan sekarang ini bisa jadi new abnormal ya kan? Iya. Iya juga ya. Bener Ya, juga, Mas. kita begitu attach ya, begitu terjerat lekat erat sekali terkait dengan satu kondisi yang sudah nyaman. Ya. Jadi ketika kita bertransisi ke situasi yang kita tidak tahu apakah itu nyaman atau enggak, kita sangat takut. Seperti di momen yang aku benar-benar menyerah waktu dulu itu kayak jatuh dan aku nyari pegangan itu kayaknya nggak ada gitu loh Mas. Rasanya itu kayak Iya. Iya. aku tuh Iya. kepengin naik gitu, tapi kok melosot terus gitu. Iya. Ya. Nah, ternyata di momen seperti itu, di momen kita terpuruk itu ilusi kita hancur, Mas. Hmm. Jadi manusia ini kan punya ilusi, di pikirannya itu punya hal-hal yang begitu ia pegang kenceng banget. Ya kan? Harusnya begini, harusnya begitu. Itu kan sebuah Iya. ilusi sebenarnya. Nah, ketika kita terpuruk, ilusi itu Iya. pecah. Terus semakin berat ya obrolan kita ya. Aku langsung pikiran Jadi gue ngeleh. kemana-mana. Jadi ngeleh aku. Ngelih itu lapar ya, teman-teman. Kita perlu menyudahi obrolan Oke. asik ini ya. Oke. Uh, Terkait dengan quarter life crisis ini, aku sih apa ya, merasakan itu sebagai sebuah fase gitu. Ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan untuk bisa melewati fase itu. Beberapa diantaranya adalah keluar, mencari, berpetualang, manfaatkan energi itu, manfaatkan kegelisahan itu untuk mencari hal-hal baru. Karena memang pada saat itu harusnya kita mencari hal-hal baru, gitu. Mungkin ada beberapa orang yang cukup beruntung, aku merasa cukup beruntung berada di titik yang bawah banget sampai akhirnya bisa apa ya tadi tercerahkan ya katanya Mas Haji ya. Cuman beberapa orang mungkin tidak sampai di titik bawah itu, cuma hanya sekedar gamang, bingung apa yang harus dilakukan ya cari keluarlah. Bahasa gue adalah keluar. Pergilah dari zona nyamanmu, pergilah dari kotamu, pergilah dari cari sesuatu yang baru. Menurutku itu hal yang justru malah akan menguntungkan untuk dilakukan pada saat kegelisahan itu ada di kamu. Menurut aku itu. Oke. Terima kasih Sun, Mas Kun. Mas, sebelumnya semoga ini kita Mas Haji baju putih, aku hitam-hitam ini loh. Oh ya, nggak janjian loh ya. Janjian nih saling melengkapi loh ya kan. Elit Terima kasih sekali lagi. Salam buat sama-sama. Dewi sama Bada ya. Ya, salam buat Mbak Indri, Mas. Sehat-sehat. Ya, terkait dengan quarter life crisis seperti yang disampaikan Mas Gun tadi, mungkin aku perlu menggarisbawahi buat teman-teman, buat kita semua bahwa keluar, explore, beranikan diri untuk tidak membatasi diri kita gitu. Belajar sebanyak mungkin, tidak perlu takut untuk belajar yang bukan bidangmu. Ya. Gitu ya, Mas Gun ya. Setuju. Ya wis, gitu ya Mas ya. Ya, dah. Sip ya. Dah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya udah nonton Awesome. Semoga Awesome kali ini bermanfaat buat teman-teman di masa quarter life crisis. Ya, bagaimanapun juga hidup ini perlu kita jalani. Perlu kita lalui. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak. Dan seperti biasanya, semoga kita semuanya
bisa menerima hidup ini seapa adanya ya. Pak